Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Perbanas Institut Jakarta, kelas Etika Bisnis dan Profesi, dan dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Fajar Kurnia Akbar dengan NIM 1711 112. Saya Melinda Karamona. Nama saya Ahmad Nazif, NIM 1711000078. Halo, nama saya Khoiriah. Pada video kali ini dan kesempatan kali ini, kelompok kami diberikan kesempatan untuk memberikan hasil dari diskusi kelompok kami, atau sedikit penjabaran atau penceritaan dari hasil diskusi kelompok kami tentang etika akuntan profesional dalam bisnis. Ini merupakan salah satu bentuk pengaplikasian dari sistem e-learning juga sih, dan merupakan sebagai tugas terakhir di semester 6 ini dalam kelas etika bisnis dan profesi. Ya, yang langsung aja. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Ya, tentunya kita dalam melakukan suatu hal tuh pasti ngeliat latar belakangnya dulu kan pasti. Nah, saya akan menjelaskan sedikit penjabaran tentang latar belakangnya. Jadi, kepentingan utama dari profesi akuntan itu adalah apa sih? Yaitu untuk memberikan atau membuat para pemakai jasa akuntan tuh paham bahwa jasa akuntan itu dilakukan dengan tingkat prestasi yang tinggi, sesuai dengan persyaratan etika yang berlaku, yang diperlukan untuk mencapai tingkat prestasi tersebut, dan setiap anggotanya itu harus mengikatkan dirinya untuk menghormati kepercayaan publik. Nah, atas kepercayaan publik yang diberikan kepadanya, semua anggota itu harus secara terus-menerus tuh memberikan atau melihatkan dedikasinya untuk mencapai profesionalisme yang tinggi. Nah, untuk memelihara dan meningkatkan profesionalisme yang tinggi itu, atau untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota itu harus memenuhi tanggung jawab profesionalismenya dengan integritas yang setinggi mungkin. Nah, akuntan itu adalah bisa dibilang sebagai penasehat bisnis independen. Jadi akuntan itu bisa memberikan berbagai layanan. Contohnya, akuntan itu bisa didaftarkan sebagai auditor, kemudian akuntan itu bisa memberikan atau mengatur sistem akuntansi dari klien, kemudian bisa menjadi penasihat pada perencanaan pajak, kemudian bisa menjadi detektor penemuan atau penggelapan, kemudian tentunya bisa melakukan penganggaran, analisis laporan keuangan, kemudian bisa memberikan saran kepada klien tentang keputusan pembiayaan, dan memberikan pengetahuan khusus, dan tentunya bisa membantu menjaga etika lingkungan. Nah, masyarakat umum tuh memiliki persepsi bahwa akuntan itu merupakan seorang yang memiliki profesionalisme, atau orang yang memiliki profesional di bidang akuntansi dong. Nah, ini kan membuktikan bahwa seorang akuntan itu dia itu memiliki nilai lebih, atau yang tidak dimiliki orang awam dalam bidang akuntansi ini maksudnya. Kemudian selain itu masyarakat juga umumnya kan berharap dong bahwa para akuntan itu mematuhi standar dan etika yang berlaku di profesinya, dan untuk sehingga apabila masyarakat udah percaya kayak gitu, dia bisa mengandalkan kepercayaannya. Dan kepercayaan dari masyarakatnya ini untuk memakai jasa akuntan itu merupakan suatu peran yang sangat penting dalam hubungan akuntan dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan rumusan masalah yang kelompok kami telah rumuskan. Jadi yang pertama itu adalah apa saja prinsip utama yang harus ditaati
apa saja prinsip utama yang harus ditaati oleh seorang akuntan profesional. Kemudian yang kedua itu apa saja ancaman terhadap profesionalitasnya dan pengamanannya. Dan yang ketiga itu adalah bagaimana etika seorang akuntan profesional di dalam bisnis. Kemudian setelah merumuskan masalah, kita membuat tujuan penelitian dong tentunya. Nah, tujuan penelitian itu adalah harus sinkron sih. Jadi kita mensinkronkan tujuan penelitian kita itu dengan rumusan masalahnya. Jadi tujuan penelitiannya itu yang pertama itu kita mengetahui apa saja prinsip utama yang harus ditaati oleh seorang akuntan profesional. Yang kedua itu mengetahui apa saja ancaman yang akan datang atau yang akan mengganggu terhadap profesionalitas dan pengamanannya. Kemudian yang ketiga itu mengetahui etika seorang akuntan profesional itu dalam bisnis itu harus seperti apa. Ya, langsung aja kita lanjutkan pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang prinsip utama dari akuntan profesional. Jadi prinsip akuntan profesional itu ada 5. Yang pertama itu ada integritas, yang kedua itu ada objektivitas, yang ketiga itu ada memiliki kompetensi dan kehati-hatian profesional, yang keempat itu kerahasiaan, dan yang kelima itu perilaku profesional. Nah, yang pertama itu saya bicara tentang integritas. Integritas itu apa sih? Integritas itu kan bicara tentang kejujuran berarti ya. Jadi integritas itu di dalam kode etik akuntan profesional berarti suatu kewajiban untuk jujur dan berterus terang. Tentunya dong dalam hubungan profesional dan hubungan bisnisnya. Akuntan profesional itu dia tidak boleh terkait dengan laporan, dokumen, komunikasi atau informasi lainnya yang diyakini terdapat kesalahan yang material atau menyesatkan. Jadi disusun secara tidak hati-hati atau penghilangan informasi sehingga menghasilkan suatu laporan atau dokumen yang menyesatkan. Jadi seorang akuntan profesional itu di prinsip utamanya itu integritas kan, berarti dia harus jujur banget nih dalam melakukan sebagai profesinya ya. Jadi yang kayak tadi dijelaskan, dia nggak boleh terkait nih, apalagi terkait dengan hal-hal yang menyesatkan, yang menghasilkan hasil yang menyesatkan itu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua itu ada objektivitas. Nah, objektivitas dari katanya kita udah tahu dong, berarti harus sesuai dengan objek yang ada. Jadi nggak boleh mengadi-ngadi kalau kata orang sekarang tuh. Jadi objektivitas yang dimaksud itu adalah tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau pihak lain, dan tidak dipengaruhi kepentingan pribadi dan pihak lain dalam pengambilan keputusan. Jadi seorang akuntan profesional itu dia dalam mengambil keputusan itu tidak boleh nih dia tidak boleh terkait atau menyangkut kepentingan pribadinya atau kepentingan orang lain atau dipengaruhi kebutuhan pribadi atau kebutuhan orang lain. Jadi harus sesuai dengan objek yang ada. Jadi sesuai apa adanya gitulah. Yang ketiga itu memiliki kompetensi dan kehati-hatian profesional. Maksudnya apa sih? Jadi seorang akuntan profesional itu diwajibkan untuk memelihara kompetensinya dan keterampilan profesionalnya sehingga klien atau pemberi kerja itu memperoleh layanan profesional berdasarkan perkembangan praktik dan peraturan terkini yang dilakukan yang secara profesional sesuai dengan teknik dan standar profesional yang berlaku. Jadi maksudnya itu kan yang tadi dalam latar belakangnya kita udah tahu kan, jadi seorang akuntan itu pasti dia memiliki kompeten khususnya di bidang akuntansi kan, dan dia harus berhati-hati nih dalam melakukan untuk memelihara dan melakukan profesinya itu, seperti memelihara dan meningkatkan kepercayaan publiknya dan sebagainya gitu. Jadi seorang akuntan itu prinsip utamanya itu salah satunya itu harus memiliki kompetensi tentunya dan kehati-hatian profesional gitu. Jadi untuk menjaga profesionalnya. Ya. Yang keempat itu kerahasiaan. Maksudnya apa sih kok rahasia gitu loh. Jadi prinsip kerahasiaan itu mewajibkan setiap akuntan profesional itu untuk tidak melakukan tindakan-tindakan mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia dari klien atau organisasi yang diperoleh dari hubungan profesional dan hubungan bisnis kepada pihak luar tanpa izin yang memadai dan terinci, kecuali jika terdapat kewajiban hukum dan profesional untuk mengungkapkannya. Jadi maksudnya sebagai seorang akuntan profesional, contohnya auditor dia kan melakukan menganalisis laporan keuangan dalam suatu perusahaan dong, ya kan? Atau dia misalnya bisa yang tadi dia bisa berperan sebagai detektor penemuan kegelapan atau kecurangan gitu kan. Dia tuh nggak boleh sembarangan untuk mengungkapkannya. Misalnya kita lagi
bercengkrama nih dengan teman kita, terus kita seenaknya kita menjabarkan nih perusahaan ini bla 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 bla. Jadi itu merupakan suatu tindakan yang melanggar dari prinsip utama akuntan profesional. Jadi kagak nggak diperbolehkan banget sih buat menjelaskan hal yang tidak diperlukan. Jadi dia harus menjaga kerahasiaannya itu, apalagi dalam hubungan bisnis ya. Kecuali yang tadi dia bisa boleh menjabarkan atau menceritakan ke temannya atau kerabatnya itu apabila terdapat kewajiban hukum dan profesional untuk pengungkapannya. Dan yang terakhir itu perilaku profesional. Berarti berbicara tentang profesional atau harus profesional nih, ibaratnya gitu kan. Kalau sekarang kayak kalau kerja kayak gini ya harus profesional lah gitu kan. Biasanya dalam suatu pekerjaan kita pasti mendengar kata-kata itu. Jadi perilaku profesional yang dimaksud di sini itu adalah prinsip yang mewajibkan akuntan profesional itu untuk mematuhi setiap ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, serta menghindari setiap tindakan yang dapat merusak nama baik profesi. Maksudnya gimana sih? Kayak misalnya si akuntan profesional ini ada case itu harus melakukan analisis laporan keuangan. Jadi dia melakukan dia itu harus sesuai, misalnya harus sesuai standar. Itu merupakan suatu tindakan yang memenuhi aturan yang berlaku dong, dan dia harus menghindari yang merusak nama baik. Misalnya dia opini itu tidak sesuai apa yang hasilnya. Jadi dia akan merusak nama baik profesinya dia gitu loh. Atau bisa orang-orang nggak percaya lagi sama dia apabila dia telah ketahuan dia tidak memberikan hasil yang sesuai. Jadi dia bisa merusak nama baik profesinya. Nah, itu merupakan suatu tindakan yang salah. Jadi seorang akuntan profesional itu dia sangat diwajibkan untuk punya perilaku profesional. Perilaku profesional itu yang tadi. Jadi dia harus memenuhi dalam menjalankan tugasnya itu, dia harus sesuai dengan standar dan ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian dia harus menjaga nama baik dari profesinya gitu. Selanjutnya ada ancaman terhadap profesionalitas dan pengamanannya. Pertama, ancaman. Ancaman dapat tercipta dari berbagai bentuk hubungan dan situasi. Suatu hubungan atau situasi dapat menciptakan lebih dari satu ancaman, dan satu ancaman dapat mempengaruhi ketaatan lebih dari satu prinsip. Yang kedua, pengamanan. Pengamanan adalah tindakan atau upaya lainnya untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman sampai pada tingkat yang dapat diterima. Yang ketiga, penyelesaian konflik etika. Dalam memulai proses penyelesaian konflik etika, baik yang dilakukan secara formal maupun informal, akuntan profesional perlu mempertimbangkan beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama, fakta-fakta yang relevan. Yang kedua, isu etika yang terkait. Yang ketiga, prinsip utama yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dipecahkan. Yang keempat, prosedur-prosedur internal yang telah ada. Dan yang terakhir, kelima, tindakan-tindakan alternatif. Kemudian, etika akuntan profesional dalam bisnis. Yang pertama, potensi konflik. Ada saat-saat di mana tanggung jawab akuntan profesional terhadap organisasi pemberi kerja konflik dengan kewajiban profesional untuk menaati prinsip utama sebagai konsekuensi atas tanggung jawab terhadap organisasi pemberi kerja. Akuntan profesional dalam bisnis mungkin akan menghadapi tekanan untuk bertindak atau berperilaku yang dapat menciptakan ancaman untuk menaati prinsip utama. Yang kedua, penyiapan dan pelaporan informasi. Penyiapan dan pelaporan informasi ini meliputi informasi keuangan atau manajerial seperti peramalan dan anggaran, laporan keuangan, pembahasan dan analisis manajemen, dan laporan manajemen yang diberikan oleh auditor selama proses audit laporan keuangan. Akuntan profesional harus menyiapkan dan menyajikan informasi secara wajar, jujur, dan mengikuti standar profesional yang relevan, sehingga informasi tersebut dapat dipahami sesuai dengan konteksnya. Akuntan profesional dalam bisnis yang memiliki tanggung jawab untuk menyiapkan atau menyetujui laporan keuangan dari organisasi pemberi kerja
harus meyakini bahwa laporan keuangan disajikan sesuai dengan standar pelaporan keuangan yang relevan. Ketiga, bertindak dengan keahlian yang cukup. Prinsip utama kompetensi kehati-hatian profesional menuntut akuntan profesional dalam bisnis hanya melaksanakan pekerjaan yang dikuasainya melalui pelatihan atau pengalaman yang mencukupi. Akuntan profesional dalam bisnis tidak diperkenankan secara wajar untuk menyesatkan pemberi kerja mengenai keahlian dan pengalaman yang dimiliki. Yang keempat, kepentingan keuangan. Akuntan profesional dalam bisnis mungkin memiliki kepentingan keuangan atau mengetahui adanya kepentingan keuangan dari keluarga dekatnya, di mana situasi ini dapat menciptakan ancaman untuk menaati prinsip utama. Dan yang terakhir, kelima, godaan atau bujukan. Akuntan profesional dalam bisnis tahu keluarga dekatnya mungkin menerima godaan atau bujukan dalam bentuk hadiah, keramat tamahan, perlakuan istimewa, dan permintaan yang tidak pantas atas nama persahabatan atau kesetiaan. Hal tersebut dapat menimbulkan ancaman. Keberadaan dan signifikansi dari ancaman tergantung dari sifat, nilai, dan maksud di balik godaan dan bujukan. Jika pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi dengan mempertimbangkan seluruh fakta dan situasi, maka akuntan profesional dapat memutuskan bahwa tawaran tersebut sebagai hal yang normal dalam bisnis dan dapat memutuskan bahwa tidak terjadi ancaman pada tawaran tersebut. Akuntan profesional dalam bisnis mungkin menghadapi situasi di mana mereka diharapkan atau ditekan untuk memberikan tawaran untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan atau memperoleh informasi rahasia. Tekanan ini dapat datang dari dalam organisasi pemberi kerja atau pihak eksternal yang menyarankan tindakan yang dapat menguntungkan organisasi pemberi kerja. Akuntan profesional tidak diperkenankan untuk melakukan penawaran, dan jika tekanan datang dari dalam organisasi, maka akuntan profesional dalam bisnis harus mengikuti prinsip dan pedoman mengenai penyelesaian konflik etika. Selanjutnya adalah kasus laporan keuangan ganda Bank Lipo tahun 2002. Kasus PT Bank Lipo Tbk ini berawal dari laporan keuangan triwulan 3 tahun 2002 yang dikeluarkan tanggal 30 September 2002 oleh PT Bank Lipo Tbk, yaitu terjadi perbedaan informasi atas laporan keuangan yang disampaikan ke publik melalui iklan di sebuah surat kabar nasional pada tanggal 28 November 2002 dengan laporan keuangan yang disampaikan ke Bursa Efek Jakarta. Dalam laporan tersebut dimuat adanya pernyataan manajemen PT Bank Lipo Tbk bahwa laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan laporan keuangan konsolidasi yang telah diaudit oleh KAP Prasetyo Sarwoko Sajaja atau penanggung jawab Dr. Hannes Rujat Kosasi dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Penyajian laporan tersebut dibuat dalam bentuk komparasi per 30 September 2002 atau audit dan per 30 September 2001 atau unaudit. Pada laporan keuangan PT Bank Lipo Tbk per 30 September 2002, tanggal yang sama yang disampaikan ke Bursa Efek Jakarta pada tanggal 27 Desember 2002, ternyata disampaikan laporan yang berbeda. Laporan itu mencantumkan pernyataan manajemen PT Bank Lipo Tbk bahwa laporan keuangan yang disampaikan adalah laporan keuangan audit yang tidak disertai dengan laporan auditor independen yang berisi opini akuntan publik. Pada tanggal yang sama ditemukan perbedaan. Perbedaan tersebut baik dalam jumlah AIDA, total aktiva, CAR, bahkan kondisi untung rugi. Atas hal tersebut, pada tanggal 6 Januari 2003, akuntan publik
Akuntan Publik KAP Prasetyo, Sarwoko, dan Sajajah menyampaikan laporan keuangan PT Bank Lipo Tbk per 30 September 2002 kepada manajemen PT Bank Lipo. Dalam laporan tersebut dikemukakan bahwa laporan auditor independen yang berisi opini akuntan publik Dr. Andes Rujat Kosasih dari KAP Prasetyo, Sarwoko, dan Sajajah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Laporan auditor independen tersebut tertanggal 20 November 2002, kecuali untuk catatan 40A tertanggal 22 November 2002 dan catatan 40C tertanggal 16 Desember 2002. Penyajian dalam bentuk komparasi per 30 September 2002, 31 Desember 2001, dan 31 Desember 2000. Total aktiva per 30 September 2002 sebesar 22,8 triliun rupiah. Nilai agunan yang diambil alih bersih atau AIDA per 30 September 2002 sebesar 1,42 triliun rupiah. Rugi bersih per 30 September 2002 sebesar 1,273 triliun rupiah. Rasio kecukupan modal sebesar 4,23% rupiah. Selanjutnya adalah pembahasan kasus. Kasus ini merupakan kasus di mana Bank Lipo melakukan pelaporan-laporan keuangan ganda pada tahun 2002. Kasus Lipo bermula dari adanya 3 versi laporan keuangan yang dikemukakan oleh Bapepam untuk periode 30 September 2002 yang masing-masing berbeda. Laporan yang berbeda itu pertama, yang diberikan kepada publik atau diiklankan melalui media massa pada 28 November 2002. Kedua, laporan ke BEJ pada 27 Desember 2002. Dan ketiga, laporan yang disampaikan akuntan publik. Dalam hal ini, kantor akuntan publik Prasetyo, Sarwoko, dan Sajajah dengan auditor Rujat Kosasih dan disampaikan kepada manajemen Bank Lipo pada 6 Januari 2003. Dari ketiga versi laporan keuangan tersebut yang benar-benar telah diaudit dan mencantumkan opini wajar tanpa pengecualian adalah laporan yang disampaikan pada 6 Januari 2003. Untuk laporan keuangan yang diiklankan pada 28 November 2002, ternyata terdapat kelalaian manajemen dengan mencantumkan kata audit, padahal laporan tersebut belum diaudit. Karena itu, Bapepam menjatuhkan sanksi denda kepada jajaran direksi PT Bank Lipo Tbk sebesar 2,5 miliar rupiah karena pencantuman kata diaudit dan opini wajar tanpa pengecualian di laporan keuangan 30 September 2002 yang dipublikasikan pada 28 November 2002 dan juga menjatuhkan sanksi denda sebesar 3,5 juta rupiah kepada Rujat Kosasih selaku partner kantor akuntan publik Prasetyo, Sarwoko, dan Sajajah karena keterlambatan penyampaian informasi penting mengenai penurunan AIDA Bank Lipo selama 35 hari. Kasus-kasus skandal di atas menyebabkan profesi akuntan beberapa tahun terakhir telah mengalami krisis kepercayaan. Hal itu mempertegas perlunya kepekaan profesi akuntan terhadap etika. Selanjutnya adalah kritisi kasus laporan keuangan ganda Bank Lipo tahun 2002. Pertama, prinsip kode etik, yaitu integritas. Kritisinya adalah Bank Lipo melakukan pelaporan-laporan keuangan pada tahun 2002 dan ditemukan oleh Bapepam yang memiliki 3 versi laporan keuangan, yaitu kepada publik melalui media massa, Bursa Efek Jakarta, dan laporan yang disampaikan oleh akuntan publik. Laporan keuangan yang benar-benar diaudit adalah laporan yang disampaikan oleh akuntan publik. Saran yang kami buat adalah seharusnya laporan keuangan yang dilaporkan adalah laporan yang jujur dan berterus terang, yaitu dicantumkan nilai agunan yang diambil alih atau AIDA
per 30 September 2002 sebesar 2,393 triliun rupiah. Total aktiva per 30 September 2002 sebesar 24,185 triliun rupiah. Laba tahun berjalan per 30 September 2002 sebesar 98,77 miliar rupiah dan rasio kewajiban modal minimum yang tersedia atau CAR sebesar 24,77%. Kesimpulan, dalam kasus ini kelompok kami menyimpulkan bahwa Bank Lipo telah melakukan pelaporan keuangan ganda dengan memanipulasi laporan keuangan. Hal ini secara langsung telah melanggar etika perilaku profesional. Selain itu, tindakan mencantumkan laporan yang belum diaudit dan mempublisnya dengan kata sudah diaudit adalah tindakan yang melanggar integritas, di mana seorang akuntan harus jujur dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Selanjutnya, saran. Kasus di mana Bank Lipo melakukan laporan keuangan ganda bermula dari adanya 3 versi laporan keuangan yang ditemukan oleh BPPAM yang masing-masing berbeda. Seharusnya laporan keuangan yang dilaporkan adalah laporan yang jujur dan berterus terang. Dan untuk selanjutnya, sebelum dipublikasikan, laporan keuangan harus diaudit terlebih dahulu agar kebenaran laporan keuangan tersebut. Ya, demikianlah pembahasan kami mengenai etika akuntan profesional dalam bisnis. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dan penyampaian yang kurang jelas. Dan terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.